mandi air dingin atau mandi air panas? Yang mana harus dipilih? Nah, kali ini kita akan bahasnya bersama dengan Dokter Andi Komini, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, dokter. Pagi, dok. Nah, ini kita akan mencoba ya mengetahui fakta dan mitos seputar air dingin dan air panas. Nah, beberapa waktu itu kan cuaca sudah lagi panas-panasnya tuh, dok, ya kan? Ya. Nah, itu kita tuh langsung enak banget kalau kita mandi air dingin, dok, gitu ya kan? Nah, itu apa ada fakta dan mitosnya nih, dok? Mandi air panas dan air dingin itu sama-sama dapat meningkatkan sirkulasi darah. Fakta atau mitos, dok? Fakta. Fakta. Oh, sama-sama ya. Kok aja. bisa, dok? Jadi kalau pakai air panas ya, maka pembuluh darah yang di perifer, yang di tepi itu lebih terbuka. Maka jantung kita akan lebih banyak memompa darah ke perifer. Sementara kalau pakai yang dingin, itu biasanya pada saat mandinya itu memang kan dia menjadi, kita sebut istilah vasokonstriksi. Iya, jadi menyempit gitu ya. Agak menyempit ya, agak Mengkerut mengecil. gitu, dok. Kerut. Ya. Tapi nanti setelah itu dia akan ada reaksi balik lagi. Oh. Kan dia akan membuka lagi setelah sesi mandinya selesai. Jadi masing-masing punya benefit. Apalagi pada saat mandi kita juga ikut bergerak kan ya. Jadi Betul. keduanya ini tetap punya manfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah. Oke, baik, dok. Tapi dokter, kalau misalkan cuacanya lagi panas banget nih, dok, terus tiba-tiba kan kita lagi gerah nih, tiba-tiba langsung nih kena si suhu Air yang dingin gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya ada apa-apanya nggak apa-apa nggak? Sebenarnya nggak dianjurkan ya, dok? Nggak ya? dianjurkan. Oh, Nggak dianjurkan kalau langsung kita dari sebuah tempat yang misalnya panas, terus tiba-tiba ketemu dengan Air dingin. air dingin. Atau misalnya lagi olahraga ya kan, Kak? Iya. Kan lagi panas Jadi banget mungkin tuh. berikan waktu adaptasi lah ke badan kita beberapa detik atau mungkin sekitar 1 menit lah. Jadi jangan langsung diguyur seluruh badan. Adaptasinya seperti apa, dok? Kita Adaptasinya mungkin dengan air dikit-dikit ya, gitu. cuci tangan dulu, lengan dulu, gitu. kaki dulu, Iya, baru betul. nanti. Jadi langsung baru jangan badan. biur gitu ya, dok, ya? Jangan. Atau Berikan dikasih- waktu tubuhnya adaptasi. Oh, jadi Kenapa, kan- dok? Kenapa kalau misalkan? Karena kalau Kaget, misal dok. nih, ya kaget gitu ya, kan itu bisa langsung, kalau misal nih ada beberapa penelitian yang menemukan fakta bahwa kalau perbedaan suhu itu langsung terjadi Drastis ya? dari tempat yang panas ketemu suhu dingin atau sebaliknya, maka itu bisa mengganggu sistem kardiovaskuler. Oh. Ada yang misal panas ketemu dingin, tekanan darahnya langsung naik. Sebaliknya mereka yang dingin ketemu panas itu sebagian ada yang hasil penelitian ini ya tahun 2014 atau 2015 itu menemukan bahwa sebagian sampelnya itu mengeluhkan sakit kepala. Jadi tidak dianjurkan lah. Jadi mesti ada adaptasi dulu. Adaptasi Adaptasi ya. dulu gitu ya, dok, ya. Baik, dokter, ini fakta mitos berikutnya, dok. Nah, mandi air hangat ini katanya adalah obat alami untuk gejala batuk dan pilek, sedangkan mandi air dingin justru dapat menyebabkan batuk dan pilek. Nah, ini fakta atau mitos, dok? Saya lebih cenderung itu fakta. Fakta. ya? Fakta, Oh, tapi nggak benar. bisa digeneralisir ya, Mas Ya. Indra ya. Siap. Jadi kalau pakai air hangat itu sebagian orang itu merasakan nyaman, terutama Ya. di bagian Hidung, ya? pernafasannya tuh, organ pernafasan yang di Ya, atas betul. ya, Ya. saluran pernafasan bagian atas itu Setuju, lebih dok. terbuka. Betul. Tapi hati-hati pada mereka yang misal punya riwayat penyakit paru. Itu tidak bisa langsung pukul rata bahwa nanti akan mendapatkan manfaat semuanya gitu. Oh iya. Beda Sebaliknya, mungkin ini sekarang kita agak ringan dulu, dok. Jangan sampai Ya. ke paru Oh gitu, iya, dok. benar. Batuk pilek aja dulu ya. dok. Batpil gitu ya. kalau batpil sih oke sih. Iya kan? Aku Ya. juga gitu sih kalau misalnya lagi apalagi berendam. Dikasih itu tuh yang living yang Essential peppermint itu oil, rasanya. wangi-wangi gitu kan. Udah anget gitu, dok. Nyaman gitu ya. Nyaman, terus emang langsung kayak mampet-mampet tuh Plong ya. kebuka gitu. Lebih plong. Iya, betul. Kalau tapi benar nggak nih, dok? Jika ingin meredakan nyeri otot, itu lebih ampuh menggunakan air dingin dibanding air panas. Fakta atau mitos, dok? Jadi dua-duanya ada manfaat. Nah, Bang tapi Indra. fakta atau mitos dulu, dok, sebelumnya, dok. Mohon maaf, Fakta saya harus sih, bilang fakta, itu. fakta. Fakta ya, dok? Fakta, Oke, air dingin fakta ya. ya. Fakta ya, fakta, tapi ada tapinya nih. Oke, tapinya apa, dok? Nah, kalau kita gunakan air panas, biasanya itu mereka terutama pada yang terbiasa latihan ya. Kalau mereka yang sudah terbiasa latihan, itu punya hari-hari latihan tertentu, itu tahu kalau dia habis latihan, terus besoknya istirahat, maka mandi pakai air hangat hari itu setelah latihan itu bagus. Karena kan ada relaksasi dari ototnya, kan? Sementara kalau besoknya ternyata mereka masih mau latihan lagi, maka mandi dengan air yang agak dingin itu justru lebih bagus. Karena besoknya mau
karena mau latihan Mau lagi kan. lagi. Oh, Karena mau gitu. latihan lagi. Karena memang yang rutin, bener rutin. Iya. Tapi Jadi kalau air dingin yang lebih bagus ya. yang awam lah Aha, ya, aha. tidak latihan setiap hari Ya, betul, gitu seperti kan. saya lah, Dok. Air hangat tuh akan Jadi membantu. hangat ya. Kita berendam atau mandi dengan shower atau pakai Pakai gayung? yuk. Lagi-lagi hangat dinginnya ini juga relatif Oh, ya, iya. setiap orang. Mm-mm. Ada yang jadi kalau kita pakai patokan suhu, sebenarnya suhu ideal untuk mandi itu hampir sama dengan suhu badan kita. Oh. Sekitar 35 sampai sekitar 37,5 derajat Celcius. Lebih hangat dari itu mungkin ditambahkan 2 atau 3 derajat aja. Oke. Lebih dari itu kan udah lumayan berasa ya. Melepuh kayaknya, Dok. Lumayan itu. Atau kalau dingin pun kalau dia di bawah sekitar 25 itu udah menggigil. Nah, Oh. kalau dia sekitar 30 33, nah itu juga Hangat-hangat Oh, kuku gitu. ya, Dok ya. Hangat Itu juga Bilangnya nyaman. gitu ya. Iya. Tapi itu kalau aku sekali lihat itu ya, pemain olahraga gitu kan yang basket atau bola segala macam itu langsung berendam di es. Es, Iya, betul. Itu untuk apa sih karena biasanya, Dok? mempercepat pemulihan dari ototnya. Ah, iya, iya. Tapi mereka Heeh. sudah terjadwal Memang- latihannya Iya, betul. kan. tadi dibilang dokter Gitu ya. loh. Jadi supaya pemulihan ototnya aja ya, Dok. Lebih cepat cepat karena ya. pada saat dia kram. mandi air dingin itu dilepaskan apa ya istilahnya ya kayak mediator proinflamasi gitu. Oh. Nah, itu membantu dia lebih cepat pulih. Baik. Jadi pemulihan Tapi ya, Dok, ini ya. untuk Untuk case atlet ya olahragawan yang ya. udah rutin olahraga. Baik, baik. dokter. Nih, fakta kita selanjutnya dokter. Nah, katanya kalau misalkan mandi pakai air panas ini dapat menyebabkan kulit kering. Sedangkan kalau misalkan mandi pakai air dingin ini dapat membuat jadi kencang nih kulitnya. Nih, fakta atau mitos, Dok? Fakta. Fakta juga. Fakta juga, tapi masih ada tapinya. Oke, tapinya apa, Nah, tadi Dok? ingat ya, jadi Ya. ada range-nya itu Ya, sekitar ya. 35 sampai 37 lah suhunya. 2 sampai 3 derajat ke atas, 2 sampai 3 derajat ke bawah, it's okay. Oke, betul. Tapi kalau lebih dari itu dan dalam waktu yang lebih lama dari sekitar 3 menit, maka itu yang tadi kalau pakai air yang lebih panas, Iya. kulitnya jadi kering. Kering. Kan kering ya. Kan itu udah kayak sebagian besar orang merasakan ya. Betul, karena kan ada juga nih orang-orang yang pengen panasnya tuh agak sedikit berasa nyelekit gitu, Bener. karena puas gitu rasanya Iya, gitu. betul. Nah, itu enak berasa gitu. kering tuh Nah, setelahnya pasti bakal, kan. iya betul sih. Tapi kalau dia cuma beda 2 atau 3 derajat, berarti di bawah sekitar 40 derajat suhunya itu kan hangat-hangat kuku ya. Iya. Jadi itu masih oke, apalagi ditambah dengan misal ada pelembab atau sabunnya itu ikut Iya. membantu kelembaban kulitnya. Iya. Jadi nggak kering-kering banget. Kalau di atas itulah dia akan kering. Dan Nah, jangan kalau- terlalu lama juga ya. Jangan Benar. terlalu lama juga itu juga berpengaruh ya. Ya, Oke. Nah, itu kalau untuk yang air dingin itu bisa mengencangkan kulit itu betul, Dok. benar. Jadi Tapi berarti, jangan terlalu terlalu jangan dingin terlalu juga. dingin ya. Oh. Jangan terlalu dingin. Jadi tetap suhunya kita anjurkan 2 sampai 3 derajat di bawah itulah. Oke, Dok. Nah, ini Baik, terkait dengan meredakan stres nih ya, Dok ya. Ini mana yang lebih baik ini, dengan menggunakan air dingin atau dengan air panas? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini ya, Dok ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hidup Hidup Sehat.